Halo, Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Baik sahabat, pada siang hari ini saya ingin membagikan suatu informasi terkait dengan perawatan karies pada anak yang unrestorated gitu. Jadi perawatan karies itu ada dua gitu, jadi memang ada yang direstorasi maupun yang tidak direstorasi. Nah, jadi pada kasus ini saya akan mengenalkan namanya ACT, Arresting Caries Treatment. Jadi ACT ini merupakan suatu perawatan penghentian karies. Jadi kalau selama ini kita mengenal dengan perawatan pada gigi berlubang itu kita lakukan penambalan, bisa tambal rigid, tambal plastis, atau crown, dan ini adalah perawatan penghentian karies. Nah, perawatan ini biasanya kita lakukan pada anak-anak karena kita tahu sendiri secara psikologis anak-anak itu susah sekali, kadang juga takut, banyak hal lah pokoknya. Kalau udah masuk ke ruangan praktik itu dengar bunyi high speed gitu yang wing gitu, alatnya udah nggak nyaman pasti. Dan yang kedua, selama pandemi ini memang perawatan di kedokteran gigi sangat terbatas, khususnya perawatan yang menimbulkan aerosol. Pengeburan itu tidak lagi dilakukan karena memang ya pandemi ini sangat di perawatan di kedokteran gigi itu sangat-sangat berpotensi atau sangat-sangat besar pengaruhnya atau kontribusinya terhadap penyebaran penyakit COVID-19. Nah, dan pastinya jika tidak dilakukan perawatan selama 1 tahun, bisa dibayangkan pandemi ini sudah 1 tahun, karies pada anak itu dengan anatomi gigi anak secara struktur juga tidak kuat. Yang kedua, tubuh linya dia besar-besar, ketebalannya juga ya tebalan emal dentinya gigi itu kan tipis ya. Jadi selama 1 tahun pastinya sudah terjadi kerusakan besar jika tidak dirawat, dan kemudian pasti sudah menimbulkan keluhan. Kalau udah anak sakit makannya berkurang gitu, nafsu makannya berkurang, pasti sebagai orang tua akan sangat-sangat khawatir ya terhadap kesehatan anak gitu. Baik, jadi kita kembali lagi, perawatan ACT itu Arresting Caries Treatment, salah satunya atau biasa menggunakan bahannya dengan SDF gitu. Jadi Arresting Caries Treatment itu merupakan suatu perawatan karies tanpa direstorasi atau ditambal, tanpa ditambal. Dia tapi menggunakan prinsip menguatkan menguatkan struktur giginya, dan menghilangkan agen yang menyebabkan kerusakan gigi itu. Jadi dia menggunakan material namanya SDF atau silver diamine fluoride. SDF ini merupakan suatu larutan yang kandungannya perak nitrat atau AgNO3 dan fluoride yang memang sudah banyak digunakan di seluruh dunia dengan hasil yang sangat-sangat baik. Jadi beberapa penelitian dilakukan dan diseminasikan atau dipublikasikan yang hasilnya itu menunjukkan bahwa SDF ini sangat efektif dalam menghentikan atau menurunkan laju perkembangan karies. Nah, untuk mereknya sih bermacam-macam ya. Dalam literatur ini ada beberapa merek berdasarkan pabrikan gitu dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Caries Stop. Caries Stop itu merupakan salah satu dari produk SDF. Saya di sini tidak sedang promosi atau dapat endorsement, bukan, karena saya di Semarang. Dan yang paling dekat di dental supplier di sini saya mendapatkan di Cobra Denta, yaitu Caries Stop. Ini produknya Caries Stop 30%, dan ini memang menjadi salah satu produk penyedia dari SDF itu. Mau menggunakan merek lain silahkan gitu, yang paling dekat dengan Anda. Nah, isinya seperti ini, kecil ya. Harganya sih ya monggo sendiri, langsung saya tidak anuan harga ya. Ini diproduksi oleh perusahaan Biodinamika
dari Brazil. Importirnya ini di sini karena Indonesia belum bisa. Importirnya adalah Cobra Denta. Ya, silahkan cari kontaknya Cobra Denta di internet banyak. Silahkan dicari sendiri ya, karena saya bukan mengendorse atau apa. Nah, saya gunakan ini karena memang ini paling mudah saya dapatkan. Cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya sama dengan SDF, karena ini juga kandungannya SDF ya. Cara kerjanya yaitu menggabungkan dua prinsip sebenarnya. Yang pertama prinsip penguatan dari emal, dari struktur emal maupun dentin dari gigi sendiri, yang diperankan oleh fluoride yang ada di dalamnya. Jadi fluoride di sini akan berikatan dengan struktur gigi, yang struktur gigi itu komponennya adalah hidroksiapatit. Nah, hidroksiapatit itu dengan gugus hidroksil di ujungnya dan akan diputus oleh fluoride. Jadi OH-nya itu akan diputus, terus kemudian berikatan dengan fluoride menjadi fluorapatit. Nah, fluorapatit ini secara teori dan beberapa hasil penelitian mengungkapkan bahwa fluorapatit ini jauh lebih tahan dan lebih kuat terhadap kerusakan atau terhadap karies. Jadi fluorapatit itu dia akan lebih tahan sih terhadap asam gitu yang ditimbulkan oleh bakteri-bakteri penghasil asam dari metabolisme zat-zat kariogenik atau makanan yang manis-manis yang kita konsumsi. Nah, yang kedua, kandungan perak nitrat dalam karies stop ini atau dalam SDF itu dia akan bereaksi dengan biofilm kariogenik gitu ya. Biofilm penyebab karies tadi yang menurunkan pH akhirnya gitu ya. Dia akan bereaksi sehingga tidak ada lagi biofilm penyebab dari karies itu sendiri. Jadi dia akan bekerja kepada agen penyebab kariesnya. Dan yang kedua, dia akan menguatkan strukturnya sehingga gigi itu akan ya awet gitu ya. Akhirnya kariesnya akan terhenti. Nah, tapi karena karies stop ini sangat tinggi konsentrasinya gitu ya, dengan pH juga yang sangat tinggi, dia sifatnya dia sifatnya itu kaustik. Kaustik itu kayak bisa menyebabkan iritasi gitu ya, bisa menyebabkan iritasi atau sensasi terbakar di gusi apabila mengenai jaringan lunak. Meskipun itu ya nggak parah yang seperti dibayangkan gitu ya, tapi memang akan menyebabkan iritasi pada gusi bila misalkan kita tidak hati-hati dalam pengaplikasiannya gitu. Tapi kalaupun itu terjadi iritasi, maka cukup dilakukan diolesi dengan betadine saja gitu ya, atau iodin, dan kemudian 1-2 hari dia akan kembali menjadi normal kembali atau sembuh kembali. Kontraindikasi dari karies stop sendiri sebenarnya tidak ada gitu ya, kecuali memang pada pasien-pasien memang yang secara nyata mempunyai alergi terhadap kandungan atau zat-zat yang ada di dalam SDF itu sendiri. Salah satu kalau alergi perak misalkan, terus kemudian alergi fluoride, nah itu jangan diberikan. Jika diberikan ya pasti nanti akan berbahaya terhadap kesehatan. Untuk aplikasi SDF ini atau karies stop ini itu sangat-sangat mudah ya, seperti di video ini saya sertakan. Jadi yang pertama gigi dikeringkan gitu, gigi dikeringkan, terus kemudian kita lakukan blok gitu, bisa kita berikan cotton roll atau tidak, kalau tidak ada ya pakai tisu gitu ya, di blok supaya nggak ada air ludah di situ. Dan kemudian yang pertama kita sikat dulu, dibersihkan dengan disikat. Kalau ada kumis dengan kumis, tapi kalau tidak ya dengan sikat biasa saja gitu. Yang penting di permukaan giginya tuh bersih. Terus kemudian kita keringkan. Nah, setelah kita keringkan, kita olesin tuh, bisa dengan cotton bud, kita bisa dengan yang paling gampang sih kita dengan microbrush ya, atau aplikator gitu yang kecil, kita oleskan di permukaan giginya dan kita tunggu selama 2-3 menit, atau sebenarnya di range-nya 1-4 menit tergantung anak-anak kita itu bisa atau enggak, karena anak itu kan untuk bertahan 1 menit aja itu kadang susah gitu ya. Tapi di dalam ini product knowledge-nya itu 2-3 menit, dan kemudian setelah 2-3 menit dikeringkan, diminta untuk kumur-kumur, baru boleh. Nah, penggunaannya untuk perawatan awal itu
setiap minggu selama 1 bulan. Jadi 4 kali aplikasi di awal, dan kemudian untuk maintenance-nya itu setiap 6 bulan sekali. Nah, kekurangannya dari karies stop atau SDF ini, kekurangannya gigi akan berwarna hitam. Gigi yang karies tadi ya, yang atau rusak tadi, emalnya maupun dentinnya, jika terkena bahan ini maka dia akan berwarna hitam. Dengan ciri-ciri apabila dia berhasil, maka warna hitam itu akan keras, tidak lagi lunak gitu ya. Dia akan keras, ditekan pakai jarum atau alat namanya sonde, itu dia sudah keras. Nah, ini ciri-ciri perawatan ini berhasil, dan insya Allah meskipun warnanya hitam, tapi ini tahan terhadap karies, aman lah insya Allah. Cuman memang jika anak itu bisa dilakukan penambalan, ya bagus juga dilakukan penambalan supaya fungsinya tetap maksimal. Karena kalau sudah nggak ada tonjol itu fungsi kunyahnya juga minimal, nanti akhirnya makanan yang dikunyah tidak lagi halus gitu ya. Ini dikhususkan untuk anak-anak yang memang punya keunikan atau spesial yang susah banget gitu ya. Misalkan dengar pengemburan susah udah nggak bisa gitu. Jadi bisa kita lakukan dengan perawatan ini, meskipun hitam-hitam ya udah nggak apa-apa lah. Anak-anak juga nanti insya Allah akan ganti gitu. Nah, terakhir sebagai kesimpulan pada sejawat atau mahasiswa kedokteran gigi gitu ya, misalkan untuk untuk perawatan ini yang pertama kita harus practice informed consent. Jadi kita harus menjelaskan bagaimana efek dari SDF ini, baik efek yang diinginkan maupun efek yang tidak diinginkan. Tadi kan warnanya gitu ya, terus kemudian kontraindikasinya, ada alergi atau tidak, efek sampingnya misalkan kalau mengenai gusi ini bisa iritasi, tapi iritasinya itu insya Allah dalam 1 atau 2 hari akan hilang gitu ya, akan sembuh kembali gitu, dan tidak terlalu memberikan efek yang besar, tapi memang kita tetap harus jelaskan itu. Nah, yang kedua, kita harus memastikan bahwa pasien maupun caregiver atau operator atau dokter gigi gitu, atau memberi tindakan itu sama-sama saling memahami bahwa ada beberapa opsi yang bisa diberikan pada pasien terhadap kasus karies itu. Jadi ada kasus restoratif dan kasus non-restoratif. Nah, yang kedua, selain kita practice informed consent, yang kedua kita harus meminimalkan terjadinya karies di masa depan gitu. Kita harus jelaskan kepada pasien, kepada keluarga atau orang tua yang pasti di sini, atau pengasuhnya. Karena ya di zaman saat ini kan orang tua sering banyak bekerja, ayah bundanya bekerja, anak diasuh oleh pengasuh. Nah, pengasuh ini harus bisa bagaimana memanage supaya tidak terjadi karies di kemudian hari, bagaimana menyikat giginya, bagaimana makanan yang dikonsumsinya, terus kemudian kontrolnya ke dokter gigi rutinnya gitu ya, supaya memang ke depan tidak lagi terjadi karies gitu. Nah, yang terakhir dilakukan follow up. Jadi follow up ini yang pertama kita lakukan retreatment lagi pada gigi-gigi yang tadi sudah kita treatment. Jadi setiap 6 bulan itu dilakukan retreatment sampai gigi penggantinya tumbuh. Dan yang kedua, pasien selama perawatan itu harus memang dimonitor. Jadi kita cek keberhasilan yang di 4 minggu awal itu, kita cek keberhasilannya sampai memang terjadi pengerasan pada giginya. Jadi kalau nggak keras ya nanti tidak berhasil gitu ya. Seperti yang keras permukaan harus keras. Nah, karena kekerasan ini juga yang mengindikasikan bahwa gigi tersebut berhasil atau perawatan tersebut berhasil dan gigi tersebut tahan. Nah, demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan, dan semoga juga kalau misalkan ada teman sejawat yang menyaksikan ini, semoga bisa bermanfaat, share informasi, tapi jangan lupa kurang lebihnya saya mohon maaf dan menjelaskan.
informasi atau jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan melalui nomor WhatsApp yang sudah saya tulis di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberikan